بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya dan yang dengan karunia-Nya semua kebaikan, semua kemaslahatan bisa kita dapatkan dan rasakan. Alhamdulillah atas semua nikmat, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Alhamdulillah atas semua nikmat, zahir maupun batin. Nikmat adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba diberikan taufik untuk mensyukuri nikmat, maka itu adalah tambahan nikmat yang lain. Nikmat itu adalah nikmat. Namun ketika seseorang diberikan taufik untuk bersyukur, untuk mensyukuri nikmat itu, maka sebenarnya itu adalah tambahan nikmat yang lain. Maka hendaknya mari kita semuanya selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya semua yang kita rasakan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sesuatu yang kita sukai maupun tidak kita sukai, sebenarnya pada hakikatnya itu semuanya kebaikan bagi kita semua. Maka bagaimanapun juga, dalam kondisi apapun juga, kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalkan kita belum bisa bersyukur, setidaknya bersabar. Karena sebenarnya ridho, bersabar, dan bersyukur itu adalah tingkatan, urutan, dan itu menunjukkan tingkatan keimanan seseorang juga. Ketika seseorang ditimpa sesuatu yang tidak dia senangi, kalau ridho, ya ridho memang sewajarnya, seorang hamba itu ridho. Ah, tapi kalau misalkan bersabar, maka dia tahu kalau sebenarnya itu ada kebaikan, ada hikmah di balik itu. Tapi kalau misalkan seorang hamba ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, kemudian dia masih bersyukur, maka betul-betul berarti dia memahami hakikat sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Hakikat sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu tidak akan menzalimi seorang hamba, bahwasanya semua takdir Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Maka semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Umahat sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar kita. Mau kita mempelajari kitab Sulamut Taufiq, dan di pertemuan yang lalu kita sampai di pembahasan rukun-rukun salat. Sebenarnya pembahasan rukun salat ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan. Ini lumayan panjang pembahasan rukun salat karena memang ini penting, dan ada detil-detil ketentuan-ketentuan yang mungkin tidak bisa kita lewatkan karena itu berkaitan dengan sah tidaknya salat kita. Maka ketika kita membahas takbiratul ihram, di sana ada syarat-syarat sahnya. Kemudian saat kita membahas Al-Fatihah misalkan, maka di sana ada syarat-syarat sahnya. Ada 10, kalau kita sebutkan kemarin 10 ya Gus, atau 11. Ada sebagian yang menyebutkan 10, ada yang merinci sampai 11. Kemarin kita sebutkan 11.
kemudian ketentuan-ketentuan ruku, i'tidal, dan kemarin terakhir kita membahas tentang sujud, ya kan Ibu Senen ya? Dan kita sudah membahas dan menyebutkan ketentuan-ketentuan sujud. Dan bersamaan dengan itu, kalau dirinci sebenarnya itu adalah termasuk syarat-syarat sahnya sujud. Mungkin kalau dihitung kurang lebih ada 7 syarat sahnya sujud. Hanya saja kemarin kita tidak urutkan dengan angka. Hanya kita sebutkan satu persatu begitu saja, dengan mengalir begitu saja. Tapi al-mu'alif di sana menyebutkan rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. At-tasi' yang kita bahas kemarin itu adalah rukun ke-9 dan ke-10. Beliau menyebutkan as-sujudu marratain, sujud 2 kali. Bi an yada'a jabhatahu walau ba'daha ala musallahu maksyufatan, yaitu dengan cara meletakkan dahinya di tempat sholatnya dalam keadaan dahinya terbuka, maksyufatan. Wa mutathaqilan biha, dan menjadi tumpuan berat kepala dan lehernya. Wa munakkisan ay ja'ilan asfalahu a'la min a'lahu, yaitu munakkisan maksudnya kepalanya lebih rendah daripada pantatnya. Wa yada'a syai'an min rukbatayhi, dan meletakkan sebagian dari lututnya, wa min butuni kafaihi, dan meletakkan sebagian bagian dalam dari telapak tangannya, wa min butuni asabi'i rijlaihi, dan meletakkan sebagian dari bagian dalam jari jemari kakinya. Gitu Ibu Saina. Kemudian yang al-ashir, rukun ke-10 kemarin adalah at-tuma'ninatu fihi, maksudnya tuma'ninah di dalam sujudnya. Wafaqanallah jami'. Itu sekilas yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Berikutnya sebenarnya di sana ada pembahasan rukun berikutnya, yaitu al-hadi asyar al-julusu baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Wafaqanallahu jami'an. Namun umat sekalian, kemarin ada pertanyaan di mana ada di media-media sosial itu terkadang ada poster-poster, flyer-flyer, kutipan-kutipan seperti itu, yang mungkin kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita bahas dan pelajari. Wafaqanallahu jami'an. Pertama, umat sekalian, dalam masalah ini kita berpesan kepada umat sekalian bahwasanya belajar atau menuntut ilmu itu harus duduk di majelis ilmu. Belajar atau menuntut ilmu itu tidak bisa dari media sosial. Atau bahkan misalkan poster-poster atau flyer-flyer yang kadang kita tidak tahu siapa yang membuat. Kita tidak tahu juga ini penisbatan apa yang ditulis ini kepada siapa, kadang kita tidak tahu. Dan kadang juga kebenaran penisbatan. Kalau misalkan dinukilkan penisbatan di situ, juga kita tidak tahu pasti apakah itu benar atau tidak penisbatan ini. Dan kadang-kadang juga kita jumpai beberapa flyer itu ada terjemah yang salah, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Atau kalau tidak, pernah juga kita jumpai beberapa poster atau flyer itu ada potongan yang tidak lengkap, yang sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Maka betul-betul media sosial itu tidak bisa dijadikan sumber utama dalam belajar atau menuntut ilmu. Apalagi kita ini sedang belajar tentang syariat, tentang tata cara menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa seperti itu. Belajar itu jangankan
dengan secara seperti itu. Kita mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, waktu, biaya, semuanya apa yang kita miliki kita kerahkan untuk belajar. Itu saja, itu saja kita masih belum bisa menguasai semua ilmu. Kita belum bisa memahami semua ilmu. Apalagi hanya kutipan-kutipan melalui kutipan-kutipan di media sosial. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian umat sekalian, terkadang terkadang ada pernyataan-pernyataan yang mempertanyakan dalil. Mungkin di antara umat sekalian, mungkin ya, mungkin saya tidak tahu ada atau tidak. Mungkin beberapa di antara kita ada yang bertanya-tanya, Ustadz di sini kalau ngajar itu kok kenapa sih jarang sekali menyebutkan dalil? Eh, ya ada mungkin dalil yang disebutkan mungkin satu dua jarang sekali menyebutkan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Kenapa sih? Jangan-jangan ini yang disampaikan nggak ada dalilnya. Gimana? Maka umat sekalian, kita belajar itu sesuai dengan porsinya. Maksudnya, kita belajar itu sesuai dengan kemampuan dan tingkatan kita. Makanya tidak heran ketika uh, sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan khatibun nasa bima ya'lamun atau yafhamun. Berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Maka dalam belajar, seorang pengajar yang baik itu, seorang guru yang baik, seorang ustadz yang baik itu juga menyampaikan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang diajar. Sedangkan dalil, pembahasan dalil itu sebenarnya bukan untuk tingkatan yang baru belajar. Kenapa kok demikian? Bukannya memang harusnya kita beramal itu berdasarkan dalil? Iya, semuanya itu berdasarkan dalil. Namun, dalil itu tidak hanya difahami secara zahir. Maka terkadang kita yang baru belajar, kadang itu kalau disuguhkan dalil, bukan bukannya faham, justru malah kadang bingung. Kenapa sih kok ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, dari ayat ini seperti itu? Karena mungkin kesimpulan itu tidak terdapat di zahir lafadznya. Tapi memang bisa diambil kesimpulan seperti itu. Makanya mujtahid, mujtahid itu seorang mujtahid yang mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil itu syaratnya banyak sekali. Di antaranya harus menguasai semua bidang ilmu bahasa Arab, baik nahwunya, sorofnya, kemudian termasuk balaghahnya, balaghah bayan ma'ani badi' dan seterusnya. Kemudian juga mengetahui uh, khilaf di kalangan salaf, dia mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan salaf, mengetahui mana perkara yang ijma, mengetahui mana perkara yang mukhtalaf fihi, perkara yang memang ada perbedaan pendapat di dalamnya, supaya tidak memunculkan pendapat yang baru, tidak menyimpulkan diri dari dirinya sendiri kemudian memunculkan pendapat yang baru. Karena sebagaimana kita pelajari di pembahasan pengantar ilmu fikih, fikih itu dengan riwayat. Sebagaimana Al-Quran itu diriwayatkan, hadis itu diriwayatkan, maka fikih itu juga demikian. Syariat, praktek syariat itu diriwayatkan dari sejak zaman sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, seterusnya sampai ke kita. Makanya kita pelajari kemarin, mazhab itu ada sanadnya, tidak tiba-tiba muncul di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in ada 4 mazhab, tidak.
Madhab itu sejak zaman sahabat itu sudah ada. Dan di sana ada silsilahnya, silsilahnya. Jadi tidak tiba-tiba muncul empat madhab, kemudian kan mereka, misalkan imam empat madhab itu menyimpulkan kesimpulan sendiri. Tidak, tidak demikian. Begitu Ibu Selina. Kita tidak selalu menyebutkan dalil supaya lebih mudah kita belajar. Bukan berarti tidak ada dalil. Kalau misalkan ada yang sanksi misalkan terkait dengan ini syarat sujud yang kita bahas kemarin atau di dalam kitab Sulam Taufik disebutkan as-sujudu marratain, sujud dua kali pada setiap rakaatnya bi an yadha'a. Caranya adalah bi an yadha'a jabahatahu ala musallahu maksyufatan. Yaitu meletakkan dahinya di tempat sholatnya dengan kondisi terbuka. Apakah ada dalilnya? Apakah ada dalilnya? Yakin para ulama itu tidak mungkin mengarang-ngarang syariat. Yakin ketika ulama mengatakan seperti ini pasti ada dalil. Hanya saja dalil itu kadang bisa diketahui setiap orang, yang dalil umum-umum itu bisa diketahui setiap orang. Ada juga dalil yang tidak semua orang tahu. Bahkan tidak semua penuntut ilmu itu tahu. Kalaupun tahu, kalaupun tahu, kadang-kadang juga tidak tahu. Oh, ini kok bisa diambil dari situ, disimpulkan dari situ, karena mungkin kesimpulannya tidak secara zahir. Tapi kalau terkhusus dengan masalah ini, terkhusus terkait dengan masalah ini, ada dalilnya atau tidak? Naam, ada dalilnya. Dalilnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ada Al-Imam Al-Muslim. Lafadznya bagaimana? Syakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam harrar ramda fi jibahina wa akufina falam yushkina. Ini melalui seorang sahabat Khabbab ibn Atsar radhiyallahu anhu. Beliau yang mengatakan ini. Syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harrar ramda fi jibahina wa akufina falam yushkina. Apa maknanya? Jadi sahabat Khabbab ibn Atsar radhiyallahu anhu mengatakan, syakauna ila Rasulillah. Kami dahulu pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadu tentang apa? Harrar ramdha fi jibahina wa akufina. Tentang panasnya ramdha. Har itu panas kan Ibu Silana? Ramdha itu apa? Ramdha itu musim panas. Ramdha itu musim panas atau panasnya teriknya siang hari. Ramadan dinamakan Ramadan itu karena pada zaman itu Ramadan itu sangat panas sekali. Dari kata Ramadan, Rombo itu sama akar katanya. Di sini seorang sahabat ini mengatakan dahulu kita pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang panasnya Rombo, panasnya musim panas atau panasnya waktu-waktu yang terik sekali ini, yang mana panasnya ini fi jibahina wa akufina, yang terasa sampai ketika sholat itu di dahi kita dan di dahi kami dan telapak tangan kami. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Falam yushkina. Namun Rasulullah tidak menanggapi uh, aduan kami. Artinya apa? Artinya meskipun dalam kondisi panas sekalipun, dahi itu harus tetap terbuka, nempel di tempat sujud. Ketika itu, di zaman itu, masjid itu tidak seperti masjid masjid zaman sekarang. Masjid ketika itu lantainya masih tanah, bukan Ibu Selen. Lantainya masih tanah. Dan kalau misalkan di sana terik, maka tempat sujud itu akan terasa panas juga. Namun tidak ada rukhsah di sini. Rasulullah diceritakan lam yushkina, tidak menanggapi uh, aduan kami. Begitu Ibu Selen. Jadi sebagaimana kita bahas di pengantar ilmu fikih dulu. Kenapa sih kita
harus mempelajari pengantar ilmu fikih. Kita mempelajari tentang definisi ilmu fikih, apa yang dibahas di dalam ilmu fikih, keutamaan ilmu fikih, kemudian asal usul ilmu fikih itu dimulainya dari mana, kemudian perkembangannya bagaimana dari Rasulullah kepada sahabat, kemudian dari sahabat kepada tabiin, kemudian kepada tabiut tabiin, ya, kemudian bagaimana munculnya empat madhab dan seterusnya sampai kita, dan bagaimana setiap madhab itu Allah menyiapkan kumpulan ulama-ulama mujtahidun yang mereka betul-betul berkhidmah, mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki, mengerahkan seluruh apa yang mereka miliki untuk mengabdi kepada syariat Islam. Mereka betul-betul memastikan, meneliti, memilah-milah mana yang tidak sesuai, jauh dari dalil, misalkan, uh, mana yang paling sesuai dengan dalil. Kemudian kenapa kok ada perbedaan pendapat? Kemudian bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat? Kita mempelajari hal itu semuanya dahulu, itu supaya kita bisa memposisikan diri kita. Pertama kita supaya tahu dan punya motivasi untuk belajar fikih. Karena sesuatu yang tidak kita ketahui hakikatnya itu kadang-kadang kita tidak semangat untuk mendapatkan. Tapi kalau kita tahu, oh, hakikat ilmu fikih itu apa sih? Maka kita ada motivasi untuk mempelajari. Dan selain itu juga pengantar ilmu fikih kita pelajari itu supaya kita bisa memposisikan diri kita. Kita sebagai orang awam, maka posisikan diri sebagai orang awam ketika berhadapan dengan penjelasan para ulama, maka posisikan ulama sebagaimana ulama. Jangan pernah anggap ulama itu sebagaimana kita. Kita bayangkan, oh ulama itu seperti halnya kita. Kehidupannya sebagaimana kita hidup. Kemudian mereka belajarnya sebagaimana kita belajar. Nah, sama sekali jauh. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Setidaknya kita bisa beradab lah kepada mereka dan husnudzan kepada mereka. Yakin para ulama ketika menjelaskan sesuatu itu tidak mungkin mengarang-arang dari uh, dari nafsunya sendiri, tidak. Mereka itu orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang-orang berilmu. Maka tidak mungkin berkata sesuatu apapun di dalam syariat tanpa dalil. Begitu usirannya. Wal mahat, Insyaallah, Amin, Ustaz. wafaqanallah jalla. Dan kitab-kitab fikih itu pun juga ditulis itu dengan bertahap, Mas. Karena mungkin saya pernah menyampaikan ini. Kitab fikih itu ada kitab fikih untuk pemula, untuk para penuntut ilmu yang menengah, dan ada yang lanjutan. Maka di sana untuk yang pemula-pemula seperti kitab yang kita bahas sekarang ini, kita pelajari sekarang ini kitab untuk mubtadiin, untuk pemula. Maka tidak akan pernah kita temukan dalil di sana. Adanya di sana ya ringkasan, ringkasan hal-hal yang paling utama-utama saja, yang harus yang kita harus kita amalkan. Maka yang disebutkan di sana tidak terlalu rinci. Kalau misalkan yang tingkatan menengah itu rinciannya semakin banyak, semakin detail. Dan biasanya di sana ada misalkan disebutkan juga pendapat-pendapat di dalam mazhab. Kemudian meningkat lagi, nanti ada uh, pendapat antar mazhab. Misalkan. Kemudian disebut di sana akan kalau sudah ada khilaf seperti itu, ada pembahasan perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu, maka biasanya akan dibahas juga argumennya, dalil-dalil. Maka pembahasan dalil itu pembahasan yang tinggi sebenarnya. Begitu Ibu Selen. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan perlu kita pahami juga, Mas sekalian, kadang itu mungkin sebagian dai ketika mengkritisi suatu pendapat atau suatu permasalahan, ada yang mengatakan, oh ini tidak ada dalilnya, atau mungkin menggunakan redaksi yang lebih halus. Saya tidak tahu dalilnya. Sebenarnya kalau misalkan dia mengatakan saya tidak tahu dalilnya, itu lebih baik daripada ini tidak ada dalilnya. Uh, jadi
begini, saya pernah menyampaikan tidak tahu akan adanya dalil itu bukan dalil. Tidak tahu akan adanya dalil itu bukan dalil. Ah, ada kalau kita ketika dulu masih belajar masih kuliah itu ah, kita ketika belajar usul fikih ini kaidah salah satu kaidah yang saya sangat sangat membekas di benak saya. Ada mulai ilmi bid dalil laisa dalilan. Tidak tahu dalil itu bukan dalil. Innamad dalil. Adapun yang bisa dijadikan dalil adalah al ilmu bi adami dalil. Betul-betul tahu kalau dalil itu tidak ada itu baru bisa dijadikan argumen. Sedangkan kalau misalkan ada orang zaman sekarang mengatakan ini tidak ada dalil atau saya tidak tahu dalil, maka tidak sebanding dia tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan ulama salaf dari dahulu, bahkan para ulama-ulama zaman sekarang sekali. Kadang-kadang kita jumpai seseorang ini apa namanya dengan mudahnya mengatakan ini tidak ada dalil. Masih mending kalau dia mengatakan saya tidak tahu dalil. Tapi tidak tahu dalil itu bukan berarti tidak ada dalil. Ya kan Ibu sekalian ya? Tidak mengetahui suatu dalil itu bukan berarti tidak ada dalil. Makanya ketidaktahuan akan adanya dalil itu tidak bisa dijadikan dalil. Dia mengatakan saya tidak tahu dalil tentang masalah ini. Itu nggak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan argumen. Mungkin dia tidak tahu, tapi ya sebenarnya ada. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik, kita lanjutkan Ibu Selen. Halo, Mahat. Ya, Ustadz. Fadol. Ya, Ustaz. Baik. Sebenarnya kalau kitab-kitab fikih itu, fikih madhab maksud Afan. Sebenarnya fikih fikih madhab itu sudah Allah itu sudah mentakdirkan dan menyiapkan ulama-ulama yang berkhidmah kepada empat madhab ini. Baik ulama-ulama yang memang fokus ke dalam fikihnya, bahkan juga ulama-ulama tafsirnya dan ulama-ulama hadisnya. Makanya tidak heran, ada ulama-ulama hadis yang bidangnya hadis itu berkhidmah kepada fikih madhab. Sehingga mereka mengumpulkan hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis dalil dalam permasalahan madhab. Itu banyak, seperti al-imam, kalau di dalam madhab syafi'i itu ada al-imam al-Baihaqi. Al-imam al-Baihaqi itu mengumpulkan hadis-hadis, semua terkait dengan pendapat al-imam al-Syafi'i. Padahal al-imam al-Syafi'i sendiri tidak menuliskan dalil-dalilnya. Tapi al-imam al-Baihaqi sebagai ahlul hadis, sebagai ulama hadis, beliau mengumpulkan semua hadis-hadis yang menjadi dalil dalam pendapat-pendapat al-imam al-Syafi'i. Atau bahkan misalkan di generasi-generasi setelahnya itu masih banyak sekali. Seperti Fakanallah Jami'an. Ibnu Mulaqin misalkan. Ibnu Mulaqin itu mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi dalil di dalam kitab Minhajut Thalibin. Kita tahu kitab Minhajut Thalibin itu salah satu kitab rujukan utama dalam mazhab Syafi'i, dan Ibnu Mulaqin itu mengumpulkan semua hadis yang menjadi dalil argumen dalam kitab Minhajut Thalibin. Padahal kitab Minhajut Thalibin tidak disebutkan dalil sama sekali. Tapi ada ulama lain, ulama ahlul hadis, ulama hadis yang mengumpulkan dalil-dalil. Baik, kita lanjutkan ke rukun berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif di sana, al-hadi asyar. Rukun yang ke-11. Sebenarnya bukan al-hadi tapi al-hadiyah. Nah, bacanya seperti itu karena ini bilangan belasan. Kita tahu mungkin umat sekalian yang sudah mempelajari bilangan belasan, belajar bahasa Arabnya sudah sampai bilangan belasan, maka bilangan belasan itu mabniun ala fathil juz'ain. Selalu fathah akhirannya, baik bilangan yang pertama maupun kedua, akhirannya selalu fathah. Dan itu berlaku untuk bilangan biasa maupun bilangan bertingkat. Di sini al-hadiyah
asyara, ini bilangan bertingkat. Al-hadiyah asyara. Maksudnya adalah ar-ruknul hadiyah asyar. Rukun ke-11. Apa rukun ke-11? Al-julusu baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Wafaqanallah jami'an. Duduk di antara dua sujud itu setidaknya ada dua ketentuan, mas sekalian. Duduk di antara dua sujud itu setidaknya ada dua ketentuan. Apa saja? Yang pertama, dia mengangkat badannya dari sujud itu betul-betul diniatkan atau dalam rangka untuk duduk di antara dua sujud. Bukan untuk niat yang lain. Maka, seandainya seseorang ketika di dalam sujudnya, kemudian dia kaget, ada sesuatu yang membuatnya kaget, entah itu ada suara, atau ada sesuatu yang jatuh, atau ada hewan, atau binatang buas, kemudian dia kaget, saking kagetnya dia sampai ke posisi duduk. Tapi karena duduknya itu bukan dalam rangka, bukan diniatkan untuk duduk di antara dua sujud, tapi karena kaget tadi, maka dia harus kembali lagi. Kembali ke posisi sujud lagi, kemudian mengangkat badannya dalam rangka duduk di antara dua sujud. Begitu usahanya. Wadih mahat. Oke. Kemudian ketentuan yang kedua adalah duduk di antara dua sujud itu tidak boleh lebih panjang dari duduk tasyahud. Ini sebenarnya harusnya ini juga berlaku pada rukun i'tidal kemarin, tapi kita tidak sebutkan ketentuan ini, mungkin terlewat umat sekalian. Jadi umat sekalian, sebagian ulama menjelaskan, dan ini juga mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu adalah ruknun qasir, rukun pendek di dalam sholat, yang mana itu disyariatkan untuk istirahat, untuk jeda saja. Gitu Ibu sekalian ya. Maka karena keduanya adalah rukun pendek, i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu adalah rukun pendek, maka tidak boleh terlalu berlebihan dipanjangkan. Batasannya apa? Kalau i'tidal itu tidak boleh lebih panjang, tidak boleh lebih lama dari bacaan Al-Fatihah. Adapun duduk di antara dua sujud, maka tidak boleh lebih panjang atau lebih lama dari duduk tasyahud akhir. Begitu Ibu sekalian ya. Wadih mahat? Wadih. Baik. Wafaqanallahu jami'an. Mungkin kita lanjutkan langsung mas sekalian. Rukun berikutnya, as-saniyah asyar. As-saniyah asyara. Maksudnya adalah ar-rukn as-saniyah asyar. Rukun yang ke-12. At-tuma'ninatu fihi. Maksudnya adalah tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, tuma'ninah itu diharuskan dalam 4 rukun. Tuma'ninah itu diharuskan dalam 4 rukun, yaitu ruku', kemudian i'tidal, kemudian sujud, setiap sujud namanya, dan duduk di antara dua sujud. Maka 4 itu harus ada tuma'ninah di dalam. Dan kita sudah bahas, pengertian tuma'ninah adalah as-sukun bainal harakatain. Diam di antara dua gerakan, maksudnya di antara dua gerakan perpindahan. Ya kan Ibu sekalian ya. Sedangkan kadar minimalnya adalah cukup untuk mengucapkan subhanallah. Ini kadar minimal. Artinya kalau misalkan seseorang ruku atau i'tidal atau sujud atau duduk di antara dua sujud hanya sebentar sekali tidak cukup untuk melafadzkan subhanallah, maka tidak sah rukun-rukun itu tadi. Kalau misalkan disengaja, maka batal sholatnya. Kalau nggak sengaja,
atau tidak tahu, kemudian ada yang memberitahu, maka harus balik lagi mengulangi rukun itu. Wafaqallahu a'lam. Eh, Kemudian untuk tadi kan minimal Om ya, minimal tumak nina. Bagaimana dengan tumak nina yang sempurna pada duduk di antara dua sujud? Kalau tumak ninah pada sujud kemarin kita sebutkan tumak ninah pada sujud itu yang paling sempurna adalah Mbak. cukup untuk mengucapkan 3 kali subhana rabbiyal a'la. Kalau pada ruku berarti cukup untuk 3 kali subhana rabbiyal azim. Ah, kalau duduk di antara dua sujud bagaimana? Wah, Yang doa itu bukan sih? naam, sahih. Tumak ninah yang sempurna, tumak ninah yang sempurna saat duduk di antara dua sujud adalah cukup untuk melafadzkan 7 doa. Atau ada yang menambahkan juga satu lagi. Cukup untuk melafadzkan 7 doa. Ini 7 doa ini yang ma'thur, yang ada riwayatnya di dalam hadis. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, bin Majah. Dari jalur sahabat Abdullah ibn Abbas. 7 doa itu yang mana? Rabbi ufirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. 7 kan namanya? Rabbi ufirli, 1. Warhamni, 2. Wajburni, 3. Warfa'ni, 4. Warzuqni, 5. Wahdini, 6. Wa'afini, 7. Adapun ada sebagian ulama yang menambahkan seperti Al-Imam Al-Ghazali ditambah satu lagi wa'fu anni. Begitu ya misalnya. Apakah ada redaksi yang lain? Nah, ada redaksi yang lain di dalam uh, riwayat yang lain. Tidak mengapa mau menggunakan zikir atau doa redaksi manapun. Yang penting maksudnya adalah maksimal atau tumakninah yang sempurna di antara dua sujud itu tidak 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 hanya sebentar saja, tidak hanya cukup dengan subhanallah begitu saja, tapi cukup untuk melafadzkan 7 doa itu tadi. Begitu misalnya. Ada Ya, juga begitu. yang menambahkan doa yang lain, Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan min syirki bariyan wa kafiran wala syaqiyan wala kafiran wala syaqiyan. Nah, gitu. Itu ada juga yang menambahkan seperti itu. Tapi kalau misalkan ditambahkan doa-doa yang lain, maka harus memperhatikan ketentuan yang kedua tadi. Tidak boleh terlalu panjang melebihi panjangnya tasyahud akhir. Begitu misalnya. Hmm. Wafaqanallah Ya. jami'. Hal min soal umat, ada pertanyaan? Hmm. Bentar, bentar. Ustadz, Nah, eh ini yang Ustadz ngomongin itu yang kalau ya saya nggak tahu ini kan belum sampai akhir. Tapi kalau dari awal sepertinya saya menangkap kalau jadi setiap kita ke gerakan tuh kita harus niat. Jadi maksudnya kalau misalnya kita kadang-kadang kan sholat suka blank ya Ustadz. Kadang-kadang misalnya mau mau sujud nih. Kalau yang saya tangkap Ustadz ngomong tuh waktu itu niat gitu sambil takbir intikal kan kita langsung niat tuh menuju sujud gitu kan. Nah, kalau misalnya itu kita kadang-kadang suka blank jadi udah kayak udah kayak refleks aja kita. Itu gimana? Kita harus pas tersadar kita harus ngulang lagi kah atau gimana Ustadz? tidak. Mungkin saya pernah sekilas saja menyebutkan ketika kita membahas syarat diterimanya sholat. Iya, Syurutu qabuli sholat. Qabul, iya, qabul. Syarat diterimanya sholat di sana harus ada kekhusyuan, karena itu sana. iya, iya, iya. Syarat
diterimanya sholat itu harus ada kekhusyuan. Khusyuk itu kaitannya dengan hati. Berbeda dengan tumak ninah. Tumak ninah itu kaitannya dengan gerakan anggota tubuh. Kalau khusyuk itu kaitannya dengan hati. Maksudnya adalah menghadirkan hati. Menghadirkan hati di dalam sholat. Kalau misalkan sepanjang sholat, dari awal takbiratul ihram sampai akhir salam, itu tidak ada kekhusyuan sama sekali, tidak sadar sama sekali, udah tiba-tiba aja udah selesai itu. Oh, udah Hmm. selesai, udah salam itu baru sadar. Maka meskipun sah sholat, meskipun sah sholatnya, tapi tidak akan mendapatkan pahala. Maka seberapa kita khusyuk, maka segitu juga kadar pahala kita. Sejauh Iya, mana iya. kita khusyuk, maka sejauh itu juga kita akan mendapatkan pahala di dalam sholat kita. Jadi syarat sahnya, syarat diterimanya sholat, maksudnya bukan syarat sah, tapi syarat diterimanya sholat agar mendapatkan pahala kita dalam sholat kita harus ada khusyuk. Dan khusyuk ini memang sebenarnya itu tidak harus di semua sholat dari awal sampai akhir. Yang penting Anda khusyuk saja di bagian sholat kita, maka kita dapat pahala. Tapi kalau misalkan yang paling sempurna, pahala sholat yang paling sempurna ya berarti khusyuk di sepanjang sholat. Ini, teman. Dan Hmm. ini sebenarnya pendapat yang mudah sebenarnya. Kalau dibanding dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan khusyuk itu adalah rukun sholat. Kalau khusyuk itu adalah rukun sholat, maka kalau kita tidak khusyuk, nggak sah sholat kita. Harus ngulangin Iya, lagi sholatnya, kan itu kan? Nah, kalau pendapat iya. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ini sebenarnya pendapat yang mudah. Ini khusyuk itu bukan rukun, bukan juga syarat sah salat, tapi syarat diterimanya salat. Kemudian, Iya. apakah harus selalu menghadirkan hati kita? Ya, yang penting itu ada lah. Yang penting ada hati kita tuh hadir. Entah itu di bagian mana salat kita. Maka itu dapat pahala insya Allah dari salat kita. Tapi eh, terkait dengan yang ditanyakan tadi, apakah setiap gerakan kita harus menghadirkan niat? Sebenarnya, sebenarnya yang paling afdol iya. Sebenarnya yang paling afdol itu iya. Eh, Namun ini tidak banyak diketahui oleh orang-orang kecuali yang memang betul-betul belajar. Karena ya, selain kebanyakan orang itu tidak belajar sejauh itu juga mungkin sulit bagi kebanyakan orang. Ya kan, Om? Ya? Sulit bagi Hmm. kebanyakan orang. Maka maka tidak harus seperti itu. Kalau bisa seperti itu, maka itu yang paling afdol. Ketika kita mau ruku, kita niatkan. Saya pernah mengatakan seperti itu. Kalau mau ruku, berarti hadirkan di dalam hati. Saya turun untuk ruku. Nah, Allahumma ahwi berruku'i lak. Kemudian ketika, maksudnya di dalam hati, ya, sambil Allahu Akbar itu, di dalam hati, ya Allah, aku ruku untukmu. Kemudian ketika i'tidal, Allahumma inni arfa'u wa a'tadilu lak. Saya, ya Allah, mengangkat badanku untuk beriktidal di hadapan. Kemudian ketika sujud, Allahumma ahwi sujudi ilaik. Ya Allah, aku turun untuk sujud padamu. Sebenarnya, sebenarnya yang paling afdal seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak bisa seperti itu, maka tidak mengapa. Kalau misalkan setiap gerakan tidak bisa menghadirkan niat geraknya untuk apa, maka tidak mengapa. Yang penting, yang penting uh, kita gerak itu memang ditujukan untuk itu. Maksudnya tadi kan tadi Ya. misalkan ketika ruku itu memang memang untuk ruku, bukan untuk yang lain. Ketika i'tidal itu memang untuk i'tidal, bukan karena yang lain, bukan karena kaget atau menghindari apa gitu. Nah, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud juga seperti itu. Jadi gerak itu memang untuk gerakan sholat, bukan karena hal yang lain. Ya, Gitu, Kak. walaupun sedikit nggak sadar ya. Ah, Meskipun ya, ya meskipun kalau sadar itu akan lebih baik dan pahalanya lebih besar gitu. iya itu kalau apa namanya? Kalau misalnya niat nih, itu harus pakai misalnya saya mau niat yang tadi Ustadz bilang apa saya mau ruku, saya mau sujud. Itu kalau misalnya itu kan di dalam hati ya. Itu kalau Ya, misalnya di betul di dalam dalam hati hati. itu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau di Oh dalam iya. hati pakai bahasa Indonesia tidak mengapa.
Tapi kalau diucapkan di lisan ini tidak niat perpindahan ini tidak untuk diucapkan di lisan. Dan kalaupun misalkan ada ucapan-ucapan di lisan di dalam sholat itu harus dengan bahasa Arab. Kalau doa-doa itu harus dengan bahasa Arab. Gitu Ibu Senen. Terus kalau yang misalnya yang katanya doa, kitanya kan yang afdol tuh pas doa di dalam sholat, terus pas sujud. Nah, Nah, kalau pas misalnya doa di pas dalam sujud, misalnya sudah kita misalnya baca subhana rabbil a'la, kita kayak mau berdoa. Itu berdoa itu ngebatin atau kita ucapkan yang doa tersebut? tidak mengapa untuk diucapkan tapi harus dengan bahasa Arab. Ya, kalau dibatin boleh boleh itu hitungannya doa atau ngebatin, Ustadz? Ya, Allah itu maha mendengar. Doa dimanapun, kapanpun, Allah maha mendengar. Tapi yang paling afdol di doa itu ya diucapkan. Tapi Oh, kalau misalkan dibatin sekalipun, kalau permohonan kepada Allah, yaitu doa juga. Makanya hmm, di antara ulama terkait dengan Allah, kan waktu mustajab di hari Jumat mm-mm, itu khilaf banyak sekali pendapat di sana. Ada yang mengatakan setelah sholat asar, ada yang mengatakan ketika khotib duduk di antara dua khutbah, ya. mm-mm. Ada juga yang mengatakan selama khotib berkhutbah. Ya. Maka di sana uh, ada pembahasan kalau misalkan dikatakan waktu mustajab itu saat khotib berkhutbah, bukannya ketika khutbah itu kita dianjurkan Diam. untuk diam dan mendengarkan, Mm-mm. ya kan? Maka Iya. yang berpendapat seperti itu mengatakan uh, nggak masalah, memang bisa dianjurkan untuk diam, kan doa di dalam hati bisa, kan gitu. Ya ini ya Ustadz. Nah, Ustadz. Ustadz boleh nanya satu lagi nggak? Nah, Perkara sujud. Kan kemarin bagaimana? Ustadz bilang kalau pas sujud itu dari ruku kita ke sujud itu yang itu duluan mendarat duluan tuh lutut, Nah, diikuti tangan, kedua tangan, terus baru jidatnya kan, jabah itu baru nempel tuh di, nah, di tempat sahih, sujud. sahih. Tapi kalau misal nggak sakit gitu kakinya, misal jadi tangan dulu menumpu boleh kan? Sebenarnya itu adalah tata cara sunnah. Tata Oh, cara itu sunnah. Kalau misalkan kita laksanakan dengan niat apa namanya mendapatkan pahala sunnah, dan dapat pahala sunnah insya Allah. Jadi itu hmm, makanya makanya kemarin itu masuk kategori tata cara sujud yang sempurna gitu, men. Tata cara sujud iya. yang sempurna maksudnya sempurna bersama dengan sunnah-sunnahnya, gitu, men. Oh, iya, 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 Untuk Ustadz. mengajarnya. Ya udah Bukan Ustadz. berarti kalau tidak sujud dengan tata cara seperti itu berarti sujudnya tidak sah, misalkan seperti itu tidak seperti itu. Gitu, men. Kalau pernah benar yang baca yang katanya Rasulullah saat udah terakhir-terakhirnya dia itu pas sujud ya, yang saya dengerin itu itu hadis atau apa yang kalau dia pas sujud atau pas apa yang jadi dia kalau ini bertumpunya di tangan, kalau waktu waktu masih muda katanya lutut, itu bukan bukan ya Ustadz ya? Bukan ya? Pernah dengar kayak gitu nggak Ustadz? Saya pernah dengar tapi saya lupa itu konteksnya mau sujud atau mau berdiri. Jadi Gimana pokoknya gimana? Om? kalau misal waktu saya pernah dengar, saya lupa ini kayaknya hadis deh atau hadis deh. Jadi yang intinya saya lupa itu Rasulullah itu pas saat mau sujud atau pas mau berdiri dari sujud. Jadi yang di saat dia terakhir-terakhir udah di usia akhirnya gitu, udah mungkin udah tua apa gimana. Jadi dia tuh bertumpunya pada tangan dulu ya kalau nggak salah, saya lupa. Kalau pas waktu itunya kan pada lututnya. Itu saya lupa apa ini bukan yang dimaksud ya Ustadz? Lah, Andri, saya nggak tahu kalau masalah itu, Om. Iya, iya. Ya udah Ustadz. Nggak apa-apa Ustadz. Saya juga Kalau pernah dengar itu. kalau Apa ya memang konteksnya? eh, kadang-kadang itu ada eh, kita tahu mungkin ada perdebatan mungkin mana dulu sih kalau kalau turun untuk sujud itu mana yang duluan antara kedua tangan atau lutut gitu kan, Om. Hmm, 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 hmm. Mungkin banyak yang Itu membaca kali ya. membaca kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam apa kitab beliau Sifatu Salatin Nabi ka'annaka Hmm, tarahu ya, hmm. kurang lebih seperti itu.
Maka kalau pendapatnya Syekh Al-Albani, beliau mengatakan yang turun duluan adalah kedua tangan. Oh. Argumennya karena Rasulullah mengatakan, janganlah kalian sujud seperti halnya onta ketika mau duduk, gitu kan. Mm-mm. Lalu menurut beliau, onta itu turun pakai lutut dulu. Menurut beliau onta itu turunnya pakai lutut dulu. Tapi menurut mayoritas ulama yang lain, onta itu kalau mau duduk, onta itu namanya onta itu kan kakinya empat kan Ibu sekalian. Iya Ustaz. Kakinya empat. Kemudian ketika mau duduk bagaimana? Yang ditekuk dulu yang mana? Yang ditekuk dulu yang belakang atau yang depan? Yang ditekuk dulu itu yang depan. Yang Hmm. ditekuk dulu itu kedua kaki depan, baru yang belakang. Makanya mayoritas ulama maksudnya itu ya berarti lutut dulu harusnya kita, jangan seperti onta itu ya. Berarti harusnya lutut dulu gitu. Karena kalau Hmm. onta kan depan dulu, baru belakang. Iya, iya Ustaz. Gitu. Ya udah lah, yang penting nggak kepala dulu. Tapi sebenarnya ada hadis yang lebih spesifik umat sekalian tentang masalah itu. Eh, di Ini hadis saya bacakan umat sekalian ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu, dari sahabat Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, ketika beliau sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Namun ketika beliau hendak berdiri, maka beliau mengangkat kedua tangannya dulu, baru lututnya terakhir. Ini lebih spesifik kan di sini. Ya, saya Hmm. Iya, lebih iya, jelas iya. lagi. Makanya tidak heran kalau kebanyakan, bahkan mayoritas para ulama mengatakan yang sunnah, tata cara yang sunnah itu adalah lutut dulu. Saat turun itu maka lutut dulu, baru tangan. Saat berdiri maka angkat tangan dulu, baru lututnya. Gitu Ibu sekalian. Wafaqqanallahu jami'an. Terkait dengan eh, ini, bukan berarti saya tidak menghargai dan tidak menghormati Syekh Al-Albani, ibu-ibu sekalian ya. Kita tahu Iya. Syekh Al-Albani itu beliau ulama. Namun beliau lebih dikenal sebagai ulama hadis daripada ulama fikih. Makanya tidak heran kitab-kitab beliau itu kebanyakan ya kumpulan-kumpulan hadis. Bahkan kitab beliau sifat salat Nabi itu sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan hadis saja. Meskipun itu belum mencakup semua hadis-hadis yang berkaitan dengan salat. Hmm. Eh, kita hargai beliau dan hormati beliau sebagai seorang ulama, tapi bidang beliau adalah hadis. Maka ya selayaknya kalau misalkan kita belajar fikih, ya ke Ulama ulama fikih. fikih ya, yang betul-betul menguasai bidang fikih. Gitu ya usahanya. Iya Ustaz. Mungkin seperti nukilan yang Bu Anita kirimkan kemarin kan juga sebenarnya Iya dalam Ustaz. rangka membahas kitab itu kan. Nah Ustaz, berhubung lagi apa, kita juga lagi belajarnya pas ngepas Nah, ini gitu. kemudian ini tadi kan kita membahas tentang duduk di antara dua sujud Ibu sekalian ya. Mungkin Iya. di pertemuan sebelumnya saya pernah menyebutkan ketika duduk, dalam posisi duduk disunahkan meletakkan kedua tangan itu bukan di lutut. Meletakkan kedua tangan itu bukan di lutut. Berbeda dengan saat ruku. Ya, kalau saat ruku disunahkan untuk meletakkan kedua tangan itu di lutut.
Namun saat duduk, dalam posisi duduk, baik itu duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, maka di mana letak tangan kita? Tangan kita di atas fakhil, di atas fakhil, di atas paha, bukan pada rukbah. Karena itu juga lah yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat sifat sholatnya Nabi. Ala fakhidaihi. Di atas paha. Yang waktu itu kalau nggak salah Ustadz bilang paha tapi di ujung ya, yang mau belok ke lutut tuh ya. Nah, jadi ujung jari itu tetap mengarah ke kiblat gitu ya usulannya. Ujung jari itu tetap mengarah ke kiblat. Jadi tidak ujung jari itu tidak mengarah ke bawah, tidak seperti itu. Tapi tangan itu diletakkan di atas paha dan jari jemarinya menghadap ke kiblat. Oh, ya. Paham. Wada'a yadahu ala rukbatihi. Ini di riwayat-riwayat disebutkan banyak seperti itu. Wada'a yadaihi ala rukbataihi. Meletakkan kedua tangannya ala fakhidaihi, ya. Kurang lebih sudah ala fakhidaihi, di atas pahanya. Atau juga di sana ada sebenarnya riwayat yang menyebutkan mengarahkan jari jemarinya ke arah kiblat, qibalal qiblah gitu lafadznya tadi. Tapi saya lupa tadi di mana riwayat nomor berapa. Kurang lebih seperti itu lah Ibu Selan. Iya. Ada pertanyaan lagi Mas sekalian? Afwan Ustadz, posisi kakinya bagaimana Ustadz ketika duduk di antara sujud? Duduk di antara dua sujud, sebenarnya duduk di dalam sholat itu, mau duduk bagaimanapun itu sebenarnya sah. Namun ada duduk yang disunahkan, ada duduk yang makruh, gitu ya. Ada duduk yang disunahkan, ada duduk yang makruh. Duduk yang disunahkan kalau untuk duduk di antara dua sujud, ya duduk tawarruk. Istilah kita yang kita dengar selama ini, istilahnya tawarruk. Tawarruk itu pantat kita letakkan di kaki atas kaki kiri, kita duduki telapak kaki kiri kita, kemudian telapak kaki kanan kita tegakkan dan jari jemarinya menghadap ke kiblat. Gitu kan, Om? Nah, itu iftirash maksud saya. Duduk iftirash. Kalau tawarruk nanti untuk tasyahud akhir. Itu Ibu Sinan. Duduk iftirash. Maka untuk duduk di antara dua sujud itu duduk iftirash seperti itu. Itu yang disunahkan. Tapi juga ada duduk iqa'a. Duduk iqa'a itu ada dua macam. Iqa'a yang sunnah, ada iqa'a yang makruh. Seperti kita pernah bahas sebelumnya. Iqa'a yang sunnah itu yaitu menegakkan kedua telapak kaki kita, kemudian jari-jarinya menghadap ke kiblat, kemudian kita duduk duduk di atas ya kaki yang telapak kakinya berdiri itu tadi, ditegakkan itu tadi. Itu duduk iqa'a yang sunnah. Tergambar kan Ibu Sunan ya? Saya pernah mengirim gambarnya, fotonya juga di grup kan Ibu Sunan ya? Iya. Nah, itu iqa'a yang Iya Ustaz. apa namanya? Barusan ada telepon dari ibu saya. Sudah 9:30 ternyata. Iya Ustaz. Namun ada iqa'a yang makruh seperti yang pernah kita bahas dan saya kirimkan juga fotonya di grup ibu sekalian. Iqa'a yang makruh. Namun sebenarnya seperti saya sebutkan barusan, duduk seperti apapun itu sah sebenarnya. Duduk seperti apapun itu sebenarnya sah. Hanya saja yang ada yang sunnah, ada yang makruh itu.
Hmm. Tadi yang sunnah itu duduk iftirash, untuk duduk di antara dua sujud. Dan duduk iqa yang sunnah. Mana yang lebih afdal antara iftirash? Iftirosh. Mana yang lebih afdal antara iftirash dan yang lebih afdal tetap iftirash. Gitu ya misalnya. Yang paling Tulisannya apa afdal sih? Ikea apa Iko apa sih Ustadz nama? iqa. Ika. Jadi ya, hamzah, Oh, qaf, ain, alif, hamzah. oh iya iya. Iqa'un gitu ya. Iqa gitu. Masukkan dan Hmm. gitu ya Bu Sedan ya. Ada lagi pertanyaan Wahid? Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz, yang tentang sujud Ustaz, eh, posisi sikunya itu gimana Ustaz? Kan selama ini kita belajar perempuan itu di menutup, kalau laki-laki dibuka gitu, ataukah semuanya semua Ustaz? Sebelumnya saya minta maaf Mas sekalian. Kita memang ketika membahas kemarin itu tidak terlalu betul-betul detail gerakan-gerakan yang rinci, tapi kita membahas syarat sahnya. Selama syarat-syarat sah itu terpenuhi, maka sah. Gitu ya Bu Selen ya. Tapi Iya. kalau terkait dengan detil-detilnya seperti itu, yang belum kita bahas itu biasanya terkait dengan sunnah-sunnah. Gitu ya Bu Selen ya. Terkait dengan sunnah-sunnah. Bagaimana kalau masalah posisi tangan? Maka untuk laki-laki dianjurkan untuk direnggangkan. Direnggangkan ini bukan berarti dibuka lebar-lebar, diluruskan ke kanan ke kiri kan. Kadang-kadang kita melihat orang itu sholat itu sujudnya itu sampai apa namanya tangannya itu lurus sama bahu, lurus ke kanan ke kiri gitu kan. Oh, itu sampai gitu. Bukan maksudnya Waterboard. seperti itu sebenarnya. Iya, merenggangkan, merenggangkan. Maksudnya membuka ketiak gitu kan. Merenggangkan, tapi merenggangkannya itu normal saja, nggak salah. Jadi gerakan-gerakan sholat itu adalah sebenarnya gerakan-gerakan yang tenang dan tidak berlebihan dan nyaman gitu kan. Kalau misalkan ada gerakan sholat yang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman itu berarti sebenarnya kurang tepat sebenarnya. Maka Hmm. misalkan seperti merenggangkan jari jemari saat ruku. Itu sebenarnya juga merenggangkan itu bukan sebagian itu kok menggambarkan merenggangkan itu betul-betul dibuka lebar-lebar sampai seperti cakar burung elang gitu kan. Tidak seperti itu kan sebenarnya. Merenggangkannya normal saja. Tetap mengarahnya tetap ke Ya, tangan. arah bawah gitu kan. Tetap mengarah bawah, jangan sampai seperti cakar elang seperti itu. Maka juga ketika merenggangkan ketiak untuk laki-laki, untuk merenggangkan ketiak untuk laki-laki itu normal saja, nggak terlalu berlebihan. Gitu ya misalnya. Dan Iya. untuk perempuan memang kalau di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk lebih menutup. Kenapa Hmm. demikian? Astar lil aurah, karena lebih menutup aurat. Gitu ya misalnya. Karena lebih menutup aurat. Itu lebih ditutup kalau untuk perempuan. Kemudian posisi tangannya saat sujud di mana? Posisi, maksudnya telapak tangannya saat sujud di mana? Apakah di atas gitu? Atau di bawah dada? Atau di mana kanan kiri? Eh, Maka mungkin saya pernah menyebutkan sekilas posisi tangan, kedua tangan saat sujud itu lurus dengan bahu. Lurus dengan bahu. Bahkan diibaratkan kalau seandainya ada sesuatu yang menggelinding jatuh dari atas bahu, itu jatuhnya tepat di punggung tangan. Gitu ya Bu Selen. Hmm. Nah, Itu Ustaz, jazakumullah khairan atas sunnah sunnah saat informasi-informasinya. posisi-posisi yang kita sebutkan. Alhamdulillah sudah setengah 10 umat sekalian, bahkan lebih. Iya, Saya Ustaz. minta maaf. Ini tadi masih pembahasan duduk di antara dua sujud dan tumak ninah di dalamnya. Maka berikutnya masih ada rukun-rukun yang lain, rukun duduk,
untuk tasyahud akhir, kemudian tasyahud akhir, kemudian salawat, terakhir salam, dan tertib. Maka semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kita masih bisa membahasnya dan mempelajarinya di pertemuan-pertemuan berikutnya mas sekalian. Namun saya minta maaf sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, untuk tahun ini mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita dan insya Allah kita akan bertemu lagi melanjutkan belajar kita di tahun depan insya Allah. Ya, ini kan bulan Desember, sudah pertengahan Desember ya usianya, ya 15 Mm-mm. Desember. Karena memang seperti biasanya, eh, seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini juga insya Allah saya di akhir tahun akan mengikuti daurah belajar dengan Syekh Labib, masih belajar fikih juga. Karena bagaimanapun, ya belajar itu adalah kebutuhan bagi saya, bagi Ya, seorang penuntut ilmu. Eh, dan ya, seseorang itu butuh juga untuk selalu bertambah, mempelajari hal-hal yang baru, dan menjaga yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Kalau misalkan iya. seseorang, bahkan ketika seseorang mengajar sekalipun, kalau dia berhenti belajar, maka yakin pasti ilmunya itu lama-kelamaan akan luntur dan lupa. Maka eh, belajar itu suatu keharusan bagi siapa. Saya minta maaf Ibu sekalian. Ustaz. Jadi insya Allah awal tahun depan itu baru kita lanjutkan belajar kita. Ada pertanyaan masih kalian sebelum kita tutup? Hmm. Baik, Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz, Nah, mengenai sholat jenazah Ustaz yang setelah takbir ketiga dan keempat kan takbir ketiga doa untuk jenazah ya Ustaz. nah, Demikian juga takbir keempat disunahkan untuk memperbanyak doa. Nah, kalau misalnya nggak hafal doanya itu Ustaz yang pakai bahasa Arab, apakah boleh dengan bahasa Indonesia dan apakah di dalam hati aja karena bahasa Indonesia atau boleh diucapkan Ustaz? Kan sholat harus dengan bahasa Arab ya Ustaz, nah, harus dengan permohonannya. bahasa Arab. Kalau diucapkan harus dengan bahasa Arab. Begini ya, untuk sholat jenazah setelah takbir keempat, Allahu Akbar. Takbir yang pertama untuk membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua untuk membaca sholawat. Takbir yang ketiga doa untuk mayit. Kemudian takbir yang keempat, doa lagi sebenarnya kan Ibu Sunan ya. Nah, Ustaz. Dianjurkan untuk memperbanyak doa. Tapi seandainya setelah takbir keempat itu tidak membaca apapun kemudian salam, itu sah. Sah, gitu ya Hmm, Ustaz. hmm. Iya, Tapi Ustaz. kalau misalkan imam itu masih lama di sana, maka doa sebisanya. Doa sebisanya. Dengan Allah, diperbanyak saja, diulang-ulang doa yang sama nggak masalah. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu itu nggak masalah. Eh, di- atau kalau misalkan mau berdoa yang lain, eh, maka doa-doa ampunan atau memohon rahmat untuknya yang lain nggak masalah juga. Kalau diucapkan harus dengan bahasa Arab. Kalau tidak dengan bahasa Arab sudah di hati saja. Gitu, Mas. Nah, Ustaz. Oke, silahkan. Ustaz, Jazakallah khair. Masih welcome. terus itu Ustaz yang jenazah tangannya disedekapkan atau diluruskan itu yang sahih yang mana Ustaz? Sebenarnya memang di sana juga ada perbedaan pendapat karena memang tidak ada betul-betul yang secara rinci dan detail penjelasan terkait dengan masalah itu di dalam hadis. Maksudnya di dalam hadis itu nggak ada yang betul-betul detail lafadznya terkait dengan masalah itu. Adapun yang menyedekapkan itu ya dikiaskan dengan posisi sholat gitu. Dengan posisi sholat. Mau bagaimanapun juga sebenarnya nggak masalah. Mau bagaimanapun juga sebenarnya nggak masalah. Berarti boleh dua-duanya Ustaz ya. Nah, tapi kalau misalkan di dalam mazhab Syafi'i ya memang yang lebih afdal disedekapkan sebagaimana posisi sholat. Nah, Ustaz. Banyak kemarin itu ikut pelatihannya itu kan berdasarkan sunnah. Cuman
apa tuh kalau nggak sesuai begini salah gitu Ustaz. Makanya Ana bingung baca buku dengan yang diterangkan itu agak berbeda gitu Ustaz. Di sana Om, di bukunya sama ya, penjelasannya berbeda gitu atau gimana? Eh, Ana baca buku yang lain itu karya Hmm. Syekh bin Bas, Utsaimin Oh, sama Syekh Albani dengan yang diterangkan sama pemateri ini agak berbeda gitu Ustaz. Tapi kan beliau bilang kalau nggak sesuai man laisa alaihi amruna fahuwa raddun gitu kan. Nah, tapi ada sedikit perbedaan gitu dengan yang diterangkan oleh Syekh di dalam eh, bukunya gitu. jangankan beliaunya yang mengisi materi itu, men. Kadang-kadang antara tiga masyayikh yang disebutkan tadi, rahimahumullah ta'ala, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan Syekh Al-Albani, itu sendiri pun juga berbeda-beda. Nah, terus yang benar Nah, yang mana gitu? Ya sudah lah, yang paling enak itu ya ngikutin para ulama yang jelas lah kita. Ya, kalau ngikutin madhab itu sudah insya Allah aman lah insya Allah. nah, beliau kan lebih condong ke mazhab Hambali kan Ustaz. Hmm. Nah, jadinya Tapi pokoknya meskipun kalau nggak sesuai itu Ustaz. Masalahnya ya matkunya itu kan bukan semuanya ummahat sunnah ya Ustaz. Banyak juga orang umum gitu. Ana itu beliau terlalu apa sih? Kalau nggak sesuai begini ini sunnah. Kalau nggak sesuai ini finar, finar gitu-gitu loh Ustaz. bahaya. Jadi agak ini juga ya. Tapi ya gitulah Om. Kadang-kadang itu pemateri pemateri yang membahas fikih itu hendaknya ya setidaknya itu tahulah kalau sebenarnya hakikat fikih itu seperti apa. Dan memang fikih itu dari dulu itu ada khilaf. Itu tidak bisa Mm-mm. dihindari. Dan fikih itu tidak bisa semata-mata disimpulkan, mengumpulkan dalil-dalil kemudian disimpulkan sendiri itu seperti itu juga tidak bisa. Kalau misalkan mengumpulkan dalil-dalil kemudian disimpulkan sendiri kemudian yang tidak sesuai dengan kesimpulannya itu berarti salah ya, tidak bisa seperti itu. Nah, maka Mm. itu fikih itu perkara yang tidak mudah sebenarnya. Jadi orang yang menyampaikan masalah fikih itu ya harus tahu ya hakikat ilmu fikih itu sendiri bagaimana. Kalau misalkan orang menyampaikan fikih kemudian tidak me, apa ya, tidak me- menganggap adanya perbedaan pendapat, ini berarti ya tidak layak sebenarnya menyampaikan fikih karena memang tidak paham fikih sebenarnya. Nah, Mm. ya Ustaz, Betul, Ustaz. macam-macam versi soalnya. Nah, Bahkan orang yang bermadzhab Hambali sekalipun yang betul-betul belajar mazhab Hambali, ya pasti tahu namanya mazhab tuh yaitu di dalam mazhab itu ada pendapat di dalam mazhab yang lain gitu. iya, betul. Mm. Pasti kalau orang belajar fikih biasanya pasti ada menurut ini gitu ya Ustadz ya. Nah, kalau Iya. memang betul-betul belajar Hambali dong. Mm. Hmm. Hmm. Jadi kalau dia ngelihat ada seperti ini lain yang ada di mazhab lain ya nggak kaget mestinya ya Ustadz. Iya, ya Nah, Ustadz. kita belajar fikih itu justru sebenarnya malah lebih woles jadinya. Oh. Iya, iya. Mm. Nah, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu memang sejak dahulu, sejak zaman para sahabat sudah ada perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat di para ulama itu justru sebenarnya ya kebaikan buat kita. Jadi jangan menggunakan terjemah perbedaan pendapat para ulama itu bukan perselisihan. Kadang-kadang kan perbedaan pendapat diterjemahkan khilaf itu diterjemahkan para ulama berselisih.
Perselisihan. perselisihan bukan seperti itu. Kan berselisih kan konotasinya negatif ya. Kalau berselisih seakan-akan musuhan itu. Iya, ini bukan perselisihan kok. Ini cuma beda pendapat saja. Beda pendapat itu bukan berarti musuhan. Buktinya mereka juga hubungannya guru murid. Mereka tetap bersahabat. Mereka tetap ngopi bareng, ngobrol bareng gitu. Iya. Iya, Ustaz. Nah, Ustaz izin tanya Ustaz, yang nah, itu setelah sholat di kuburan dan mensolatkan jenazah yang telah dikubur di pemakaman, nah itu bedanya bagaimana Ustaz memaknai itu? Kan waktu itu yang Ustaz Yazid itu loh Ustaz, kan sudah dimakamkan terus ada yang salat di pemakamannya itu. nggak masalah sebenarnya, Om. Sholat jenazah ketika jenazah sudah dikuburkan itu nggak masalah. Hmm. Jadi Nggak nggak ada masalah. pertentangan dengan larangan sholat di kuburannya Ustaz. Kalau sholat di kuburan itu maksudnya sholat menyembah kuburan. Sedangkan sebagaimana kita bahas kemarin, kenapa sih Mendoakan. kok sholat jenazah itu tidak ada sujudnya, tidak ada rukuknya? Iya. Karena memang inti dari sholat Mendoakan. jenazah itu bukan ta'abbud wa tadallul, bukan hanya sekedar menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi inti dari sholat jenazah itu adalah mendoakan si mayit kan itu. Iya. Jadi Ya, bukan dalam Ustaz. rangka menyembah apa yang di hadapannya kan itu. Iya, Jadi Ustaz. Ya, jadi nggak Ustaz. masalah sholat jenazah ketika mayit sudah dikuburkan pun juga nggak Oh, iya. masalah. Ada lagi Om Ahad? Ustaz, boleh nggak kita misalnya Ustaz belajar eh, dengan misalnya ahli hadis walaupun beliau dikenal sebagai ahli hadis walaupun dia itu bukan dari kalangan eh, sunnah yang dikenal oleh apa eh, ahli sunnah salafi Indonesia gitu Ustaz. Beliau itu orang umum gitu Ustaz, tapi dikenal sebagai ahli hadis gitu atau Ini ahli. Oke, itu pertanyaan, boleh nggak Ustaz ini kita belajar ini dengan dia? pertanyaan kalau dilemparkan di jamaah umum, di kajian di masjid yang isinya semuanya itu orang-orang yang kajian sunnah, ini bisa menimbulkan polemik ini. Om. Iya. Tapi, Kadang nanti takut ditahdir Ustaz. ah, tapi saya sudah biasa mau ditahdir, mau diblokir, mau dikeluarkan dari grup. Eh, jadi intinya belajar hadis itu nggak masalah. Hadis itu riwayat. Belajar hadis itu riwayat. Kan tadi pertanyaannya kalau kita boleh tidak kita belajar hadis dari ahli hadis yang mungkin dikenal bukan dari kalangan kelompok tertentu. Ya, Mm-mm. beliau juga dari Madinah misalnya, tapi nggak ikut grup yang sunnah yang biasa ada di yang kita kenal gitu, Ustaz. Nggak masalah. Hmm. Hadis itu kan riwayat. Hadis itu kan riwayat. Hmm. Nggak masalah. Eh, Eh. Tapi kalau sanad hadis itu akan lebih baik kalau misalkan kita mendapatkan sanad yang lebih tinggi. Lebih tinggi itu lebih bagus. Maksudnya gimana, Eh, Ustaz? kan jalur riwayat itu kan dari fulan ke fulan ke fulan ke fulan ke fulan gitu ya. Mm-mm. Kalau misalkan jarak kita antara kita dan Rasulullah itu lebih dekat, maka lebih bagus dalam sanatnya itu. Mm-mm. Perantaranya itu lebih sedikit gitu. Itu maka lebih Oh, bagus. Jadi istilahnya itu sanat alin, sanat yang tinggi, sanat jadi yang tinggi. kita jadi kita tahu tuh orang belajar sama siapa gitu. Iya, maksudnya itu jalurnya itu antara kita dan Rasulullah itu tidak terlalu jauh gitu. Kan ada Oh, sanat itu yang Lebih dekat. terlalu panjang gitu kan. Ada iya, sanat iya. yang terlalu panjang. Rantainya yang lebih dekat ya, Ustaz. Bagaimana, Mas? Rantai sanatnya lebih dekat gitu. Nah, rantai Iya. sanatnya tidak terlalu panjang. Itu lebih afdal kalau misalkan bisa seperti itu. Makanya kalau misalkan ada Hmm. beberapa masyayikh yang betul-betul sudah senior, yang betul-betul sudah sepuh dan beliau ini riwayatnya banyak, memang periwayat hadis juga, misalkan seperti Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, itu beliau sudah
senior, udah 60 usianya, kemudian juga memang sanad beliau tinggi dan banyak, gitu. Hmm. Maka banyak sekali teman-teman kita memanfaatkan momen-momen ketika Syekh Hamid Akrom berkunjung ke Indonesia. Dan beliau ketika berkunjung ke Indonesia pasti mengadakan majelis sama riwayat hadis. Dimulai dari Al-Muwatta biasanya, kemudian Al-Bukhari, kemudian Al-Muslim, terus sampai kitab-kitab sunan yang lain. Sebenarnya di Indonesia itu juga ada beberapa kiai yang sanadnya tinggi itu ada. Kalau dulu, kalau dulu zaman dulu sekali itu ada seperti Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang, Syekh Hmm. Ahmad Yasin, Syekh Ahmad Yasin Al-Fadani itu bahkan beliau dijuluki apa? Astagfirullah. Musnidud dunia, musnidud Hmm. dunia. Karena Apa Ustaz? memang Apa? pada zaman beliau hidup itu sanad paling tinggi itu adalah di beliau, dan hampir semua riwayat itu terkumpul pada beliau. Masya Allah. Bahkan kitab-kitab apapun itu ke- sanadnya itu nyambungnya ke beliau. Saya pernah mendapatkan sanad kitab apa namanya Matan Abi Syuja itu Hmm. melalui beliau. Sanad Oh. riwayatnya itu melalui beliau. Juga Hmm. keberapa itu beliau. Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian dulu ada juga misalkan eh, Mbah Yai Maimun Zubair. Itu Hmm. juga Oh. sanatnya juga tinggi juga beliau. Masya Allah. Sekarang masih ada beberapa kiai itu yang sanatnya tinggi, itu juga ada juga. Misalkan jarak antara beliau dan Rasulullah itu hanya berapa? Nggak sampai 20 gitu. Nggak sampai 30 gitu. Ada di Indonesia. Iya, iya, iya. Ya Astagfirullah. boleh lah. Heeh, kalau emang begitu boleh lah. Mau dia dari mana kek. Ya kan ya. Karena ya maksudnya kita belajar hadis dari memaksakan diri dari kelompok sendiri, padahal nggak Kurang ya. nggak menguasai hadis kan gitu kan. Heeh, heeh, heeh. Maka ya diutamakan yang memang ahli hadis dan sanatnya tinggi kan gitu. Heeh, heeh, heeh. Iya Ustadz. Ntar nih dari Astagfirullah. NU, dari NI gitu kan ya. Nggak bisa ini ya. Misalnya. Hmm. Ada lagi pertanyaan untuk sekalian? Begitu juga ilmu-ilmu yang tajwid gitu juga boleh Ustaz. Yang punya sanad nggak terlalu Nggak jauh ke masalah. dari Rasul. Nggak Oh, masalah. Ustaz. Nah, di Karanganyar itu ada Syekh Syekh siapa namanya? Oh, kok lupa saya. Jadi beliau itu temannya Syekh Aiman Rusdi. Oh, Oh, Temannya oke. Syekh Syekh Aiman Rusdi. Aiman. Mm-mm. Dulu itu biasanya kalau misalkan jadi juri itu berbareng ya, sama-sama orang Suriah, orang Syam. Oke. Oh, dia sekarang di Karanganyar Oh, Ustaz. Ah, Syekh Mahir namanya. Syekh Mahir. sedikit. Syekh Mahir di Karanganyar sekarang. Mahir Dari dia. banyak yang mengambil sanad Al-Quran itu dari beliau. Tapi ya karena saking masyhurnya beliau dan banyak yang mau ngambil sanad dari beliau, ya akhirnya nyantrinya panjang. Masya Allah. Hmm. Hebat. Di Karanganyar pesantren apa Ustaz? Beliau sebenarnya mengisi di beberapa pesantren sebenarnya. Di antaranya yang di Ashkarima itu di antara. Oh, Istiqomah ya Ustaz. Oh, Iskarima. Kadang-kadang ketika daurah akhir tahun seperti ini, ketika saya ke Karanganyar, daurah di Al-Jawi bersama dengan Syekh Labib. Syekh Labib itu biasanya kalau ba'da maghrib itu mengundang beberapa masyayikh yang lain untuk mengisi Hmm. waktu luang ba'da maghrib. Yang di antaranya kadang yang diundang itu Syekh Mahir itu biasa untuk mengisi materi Al-Quran. Itu orang Suria Ustaz. Nah, sahih. Hmm. Oke, ya Masya ya Allah. Ustaz bisa langsung ke para masyayikh. Di Solo banyak ya Ustaz ya.
Nah, alhamdulillah. Kita cukupkan bagaimana masih kalian ini nampaknya sudah 2 menit lagi jam 10 Ibu Silan. Saya minta maaf. Iya loh, ya Allah. Ya Ustaz. Bukan, Ustaz. Wafakallah ajarnya. Saya minta maaf masih kalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik, kemudahan, keberkahan, kesabaran, serta keistiqomahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum.